Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 6 akan melakukan wawancara kepada warga, mahasiswa, pedagang, dan juga satpam. So, untuk itu, selamat menyaksikan. Dan kita, let's go. So guys, untuk yang pertama kita akan mewawancarai Bapak Satpam. So, ikutin terus ya. Bismillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Aziz Maina, mahasiswi 2 sekolah ini. Saya bertugas untuk mewawancarai Bapak dalam mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sebelum itu, saya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Ramdhani. Oke, Bapak Ramdhani. Ya. Saya izin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Bapak bertugas menjadi satpam di UIN ini? Saya di sini kurang lebih 3 tahun kerja di sini. 3 tahun. Lalu apa yang Bapak ketahui mengenai keberadaan PKL di depan kampus? Yang saya ketahui emang PKL di depan kampus itu emang udah lama. Tapi kalau buat tahu lebih lanjutnya Pak, mungkin itu kan tugasnya Satpol PP ya. Kalau Satpam kan di lingkungan kampus aja gitu. Paling tahunya mungkin ya itu ya ditertibkan oleh Satpol PP gitu nih. Saya tahu. Kalau sama Satpam nggak ada hubungannya. Lalu selanjutnya bagaimana kondisi aktivitas pedagang kaki lima sebelum adanya penggusuran? Memang sih itu kan mengganggu trotoar gitu ya, itu kan buat pejalan kaki ya. Jadi dilema juga ya, di satu sisi kan mahasiswa suka pada jajan ke sana dekat gitu, tapi kan buat lalu lintas gitu kan itu kan mengganggu gitu. Jadi terhambat ya Bapak? Emang kan itu bukan tempatnya juga gitu ya. Ya harusnya emang harus ditertibkan gitu. Apakah Bapak mengetahui alasan atau dasar yang dilakukan terhadap penggusuran pedagang kaki lima? Ya mungkin itu bukan tempatnya gitu nih. Iya, Yang jelasnya apa gitu. Jadi Bapak yang Bapak ketahui pihak yang menggusur mereka itu siapa sih Bapak? Yang saya ketahui itu ya pihak pemerintah dari Satpol PP gitu ya, Satpol PP kota gitu. Kota Bandung ya Bapak? Bandung. Kalau cabangnya? Kerjasama sama kelurahan sama kecamatan gabungan gitu. Oh, gabungan seperti itu. Suka di sini suka patroli gitu kan. Kalau tapi nggak tiap hari sih. Paling kalau kontrol masih ada pedagang atau enggak gitu. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada pemberitahuan gitu sebelum diadakannya penggusuran kepada mereka? Ya saya tahu kan di mana-mana juga kalau buat penggusuran gitu emang suka ada suratnya dulu gitu. Oh iya, suratnya dulu ya. Misalkan sekali, 2 kali, biasanya yang 3 kali itu kan suka langsung dieksekusi gitu. Iya betul ya. Jadi mereka itu tidak langsung menggusur ya Tidak. Bapak. Jadi ada peringatan Iya. terlebih dahulu ya. Jadi kan pasti ada laporan dari warga setempat lah. Iya. Baik Bapak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait penggusuran ini? Apakah tepat? Ya menurut saya emang tepat sih, tapi kan kasihan juga ya pedagang, tapi kan emang itu kan bukan haknya. Jadi buat pedagang juga ya harus tahu, harus menyadari. Nah, dari penggusuran ini Bapak, apakah ada akibat gitu dari aktivitas atau keamanan di lingkungan kampus? Kalau berkaitan dengan keamanan kampus itu nggak ada gitu nih. Saya kan itu di luar kampus lah, kan nggak ada hubungannya. Ya, jadi bukan naungan Bapak ya? Ya, baik Bapak. Lalu apakah ada konflik gitu ketegangan antara Bapak dan juga pedagang kaki lima? Gitu? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada konflik apa-apa gitu, aman-aman aja. Alhamdulillah. Lalu menurut Bapak apakah ada solusi yang lebih baik gitu untuk menangani kasus ini? Ya mungkin solusinya yaitu ya pihak pemerintah lah dengan para pedagang gitu. Gimana caranya ya bisa para pedagang itu kan bisa berjualan dengan Dinaungi gitu ya dinaungi Bapak. gitu. Ya, jadi tidak dibiarkan saja gitu. Tapi Harus
Waalaikumsalam. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya tuh Randy Pak. Sekarang tuh semester 2 di jurusan sosiologi Pak. Nah yang Pak depan. Pada kesempatan kali ini tuh saya diberi kesempatan Pak, dikasih tugas untuk mewawancarai gitu Pak. Nah salah satunya itu untuk mewawancarai mungkin pedagang, salah satunya mungkin Bapak ya Pak, untuk mengetahui bagaimana sih rasanya dan kesannya untuk berjualan di sini gitu Pak. Nah mungkin sebelumnya apakah boleh perkenalkan dulu untuk Bapak, dengan Bapak siapa ya Pak? Bapak Asep. Dengan Bapak Asep. Baik ya Pak. Boleh langsung ke pertanyaannya Pak? Siap. Pertanyaan yang pertama itu mungkin dari ini Pak, berapa lama sih Bapak itu udah berjualan di daerah sini gitu Pak? Udah lama, hampir kena 8 tahun lah di sini. 8 tahun lah? Iya, udah lama. Oh iya, 8 tahun berarti. Iya, berarti udah waktu yang lama banget berarti apa itu? Tapi karena 8 tahun itu kan waktu yang panjang nah Pak. Alasan Bapak memilih tempat ini untuk berjualan itu apa sih Pak? Karena ya istilahnya dekat kampus ya. Iya Pak. Dekat kampus. Dekat kampus, udah gitu dekat depan masjid. Oh iya. Orang kan kalau semuanya kampus libur, ada ngarepin dari orang yang ke masjid itu. Iya ya Pak. Buat yang konsumennya itu berarti ya? Konsumennya itu. Iya sih Pak. Nah Pak, terkait itu saya waktu itu pernah coba melihat yang terjadi di sini Pak. Mungkin salah satunya terkait pergusuran nih Pak. Nah mungkin boleh saya sedikit bertanya soal itu Pak. Salah satunya waktu itu apa sih atau kronologi dari awal sampai akhir penggusuran itu sebenarnya gimana gitu Pak terjadinya? Sebenarnya sih nggak boleh kan jualan di pinggir jalan kan. Iya Pak. Kalau emang kan di sini masih inilah nggak ngeganggu ini, nggak ngeganggu. Yang nggak boleh itu di trotoar sama di jalan. Itu dikasih surat peringatan 1 sampai 2 3 kali. Kalau semuanya ini baru diakut gitu, sama Satpol PP. Ya emang sebelumnya itu bakal ada peringatan dulu itu Peringatan Pak. dulu sampai 3 kali. Jadi nggak boleh, emang nggak boleh kan di trotoar sama di jalan kan nggak boleh. Iya iya Pak. Jadi mungkin Bapak milih lokasi sebelah sini juga itu mungkin biar memang ganggu-ganggu jalanan gitu. Ya? Nah, iya. Iya iya Pak. Menurut Bapak mungkin untuk yang jualan Bapak atau rekan-rekan yang jualan lainnya Pak, setelah ada penggusuran seperti itu dampaknya apa sih Pak? Memengaruhi apa aja biasanya Pak? Ya dampak ke mental juga kan, udah gitu ke omsetnya juga, jadi nggak tenang juga sih sebenarnya. Iya sih Pak. Jadi kalau misalnya digusur gitu Pak, memang gerobaknya juga itu tuh dibawa Pak? Di bawah, semua kecuali makanan ini dikeluarin dulu, dibawa, udah gitu sidang kayak kita bikin SIM lah, dijadwalin kalau Iya. kita kena tilang sidang, Iya Pak. memang juga bisa. Oh itu tuh. Kayak SIM gimana? Iya iya. Ya, kayak gitulah. Persis sama gitu. Ya Pak, cukup kegambar Pak. Bener ya Pak, tadi itu kan ketika kita tahu bahwa ternyata yang nggak boleh itu di trotoar ya Pak. Nah Bapak memilih di sini. Setelah itu ketika melihat ada penggusuran nih Pak, alasan Bapak tetap berjualan di sebelah sini itu karena apa nih Pak? Misalnya karena sudah lama juga 8 tahun. Karena ya udah banyak pelanggan, udah gitu di sini kan masih aman lah. Masih amannya apa? Karena ganggu trotoar sama di jalan. Intinya itu kan nggak boleh di mana-mana juga. Ya, parkir itu kan nggak boleh. Cuman kalau ada gabungan, Iya, Pak. razia, emang juga kena. Oh gitu tuh Pak. Nah, karena kan ada yang jualan, jadi kena imbas semua gitu. Iya iya Pak. Kena keseluruhan mungkin. Ya, kan gitu. Oh, Nggak pandang bulu gitu, nggak ada. Sebenarnya sih masih aman gitu sebenarnya. oh iya sih Pak. Setelah melihat kejadian seperti itu mungkin ya Pak, dari Bapak sendiri itu ada nggak Pak kayak harapan Bapak atau saran Bapak mungkin khususnya kepada Bapak sendiri itu mengharapkan apa gitu Pak melihat penggusuran seperti itu? Ya intinya mah solusi gitu. Solusinya karena istilahnya kan jadi tempatnya gimana gitu. Kalau ini kalau semua sih memang salah gitu kan, jualan di trotoar emang ini, cuman kan kita kan ngejar deket kampus itu aja. Iya sih Pak. Ada solusinya gitu. Solusinya ya kita kasih tempat gitu. Ada tempat di kemarin kan dikasih di gang kan, di gang ini Iya, Pak. dipindahin ke situ. Cuman sedikit kan, itu juga ngeganggu jalan. Oh iya, keluar. gang ya Pak. Gang. Oh iya iya Pak. Masih itu aja. Siap mungkin. Nah mungkin dari saya juga kepikiran sama kayak gitu sih Pak, karena emang ini namanya kampus gitu ya Pak, dan mungkin emang udah hobi buat jajan-jajan gitu Pak. Nah bagaimana caranya biar para pedagang itu diberi tempat untuk mereka berjualan? Peter Fauji dari Mahasiswa Sosiologi, jurusan Sosiologi, ingin mewawancarai
saya sebagai pedagang gitu. Oh, namanya siapa? Farhan. Farhan. Masuk ke pertanyaannya juga, sudah berapa lama berjualan di sini? Sekitar 4 tahunan lah. Sekitar 4 tahun, udah lama ya. Terus, kenapa sih memilih lokasi ini sebagai tempat berjualan gitu? Karena strategis, banyak yang mahasiswa datang yang kuliah. Oke. Ya, melihat kronologi yang terjadi gitu tentang penggusuran pedagang di sini. Ya sangat prihatin sih pada pedagang yang lainnya juga, karena mencari penghasilan kan dari dagang ya, dan dagang. Jadi gak ada solusinya gitu, dipindahkan kemana gitu. Ini juga dagang kan masih masuk ke dalam gang ya. Udah belakang ya. Masih perasaan atau yang lainnya gitu saat penggusuran? Ya panik sih. Panik ya. Terutama pas turun dari sana ya, langsung panik gitu. Lalu terus apa sih dampak penggusuran ini teh ke penghasilan dan kebutuhan sehari-hari gitu? Ya penghasilan jadi berkurang gitu. Jadi pembeli kalau masuk ke dalam gang, pembeli jadi juga kurang. Nah, soalnya kan sering juga ya kalau saya polisi tidak enak terus kenapa gitu memilih tetap berjualan di lokasi ya meskipun ada penggusuran gitu? Karena mau di mana lagi gitu kan, mahasiswanya banyak di sini ya, tempat yang strategisnya di sini gitu. Terus apa sih harapan gitu pada pemerintah atau PPP atau kepada pihak kampus kan? Ya harapannya sih diberikan solusi atau gimana gitu ya buat para pedagang, misalnya ada lapak gitu yang kosong gitu. Oke, kayaknya segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Deni Sejarah. Saya dari mahasiswa kampus UIN Sunan Gunung Jati. Sebelumnya boleh saya tahu nama lengkap Bapak? Dani Sanksi. Baik, Bapak langsung ke pertanyaannya, Pak. Yang pertama, sejak kapan Bapak tinggal di sekitar UIN? Oh, udah lama banget lahir di sini, tinggal di sini, orang tua juga di sini. Yang kedua, bagaimana kondisi pedagang kaki lima sebelum terjadi penggusuran? Ya kemarin sih sebelumnya kan banyak yang di jalan-jalan gitu ya. Iya. Nah, terus kan kemarin memang ada beberapa kali dari Satpol PP yang datang Iya. gitu ya, penertiban kan. Malah sekarang kan ada pelang di situ di depan situ ya. Yang di jalan itu ada pelang, kawasan nggak boleh sekarang kan gitu ya. Seperti itu untuk kondisi sekarang. Baik. Apa manfaat yang dirasakan warga dari keberadaan pedagang kaki lima? Ya yang pertama sih ya pasti buat ekonomi warga juga ya, karena kan jualnya di sekitar kampus ya pasti rame lah. Itu yang pertama, pasti ekonomi lah gitu ya. Dan itu kan membantu sekali kan gitu ya. Cuman kan permasalahannya kadang-kadang mereka nggak punya tempat juga gitu ya. Kucing-kucingan lah sama Satpol PP gitu ya. Cuma kan permasalahannya Satpol PP sendiri kan tidak mengikuti aturannya sendiri, dan pemerintah juga kan tidak bisa memfasilitasi menjadi kawasan ekonomi masyarakatnya kan. Akhirnya kan mereka yang melanggar sih melanggar perda kayak gitu ya. Ya aturannya sendiri kan tidak bisa memfasilitasi. Baik, Bapak. Selanjutnya, bagaimana proses penggusuran menurut Bapak? Apakah dilakukan dengan musyawarah? Kalau menurut saya sih semena-mena juga ya. Kadang-kadang mereka ngikutin aturan, negakin perdanya, tapi mereka sendiri yang mengaturnya malah melanggar perdanya sendiri ya. Contoh kasus kemarin kan Satpol PP kesini itu kan narik gerobak-gerobak pedagang kan gitu ya. Nah, yang saya tahu gitu ya, harusnya kan mereka harus ada BAST atau berita acara ya, barang apa aja yang diambil dan sebagainya kan gitu ya. Dan kebetulan saya kemarin itu saya nyamperin mereka, komandannya, dan mereka kayak terburu-buru gitu ya, nggak mau nanggapin gitu ketika saya nanya mana berita acaranya gitu. Dia nggak mau nunjukin gitu. Artinya kan secara undang-undang perdanya dia harus menyerahkan berita acaranya, tapi mereka tidak memberi berita acara itu pada para pedagang. Artinya kan mereka sendiri yang melanggar perdanya sendiri kan, lucu gitu ya. Pelaku menjadi jadi pelaku juga. Iya. Aneh kan gitu ya. Itu kan harus diperbaiki juga gitu. Selanjutnya, apakah ada reaksi dari Bapak setelah kejadian penggusuran tersebut? Ya pasti sih gitu ya. Itu kan yang penting kan pertanyaannya sih sebenarnya kan lebih jauhnya ini kan peran
arahan dari pemerintah kan itu ya. Itu mau dari Pemkotnya, itu mau dari DPRD-nya, dari Dewannya, atau dari pihak manapun dari dinas kan, seharusnya kan mereka memfasilitasi. Ketika mereka mempunyai perda, ya otomatis kan dia harus menyiapkan wadahnya dulu. Nggak boleh jualan di sini, harusnya kan mereka harus mempersiapkan. Harusnya di mana? Toh tentang ekonomi rakyat ini, mereka jualan ini kan kebutuhan primer mereka. Mereka pasti akan melakukan pelanggaran ketika berhubungnya udah dengan ekonomi atau kebutuhan mereka, kan itu sulitnya. Dan di sini kan peran pemerintah yang harus lebih aktif. Jangan menegakkan perda tapi nggak ada solusi, kan lucu gitu. Harusnya itu kan tugas dari pemerintah yang harus berpikir ke arah sana, bukan dari warganya yang berpikir ke arah sana kan gitu. Menurut Bapak, apakah penggusuran itu perlu dilakukan dan mengapa? Ya harus sih sebenarnya, kan itu kan mengganggu akses dari pejalan kaki dan sebagainya. Cuman dengan catatan itu kan nggak bisa dibiarkan seperti bola panas terus menggelinding kan. Mereka jualan di situ mengganggu gitu ya, tapi nggak ada solusi dari pemerintahnya. Harusnya kan ada solusi dari pemerintah yang lebih bijak kan gitu ya. Nah mereka ada pembiaran dari pemerintah, kenapa itu terjadi? Kan seperti menunaikan kewajiban tapi melanggar hak gitu ya. Itu kan seperti berantai seperti itu. Nggak akan pernah selesai kalau pemerintah tidak tegas dan memfasilitasi mereka para pedagang di sini untuk lebih nyaman berjualan tanpa ada gangguan. Terus sebenarnya kan mereka itu jualan itu pengennya tenang, aman, nyaman kan gitu ya. Tapi kan tidak akan terjadi kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah sendiri seperti itu. Yang terakhir, apakah harapan Bapak terhadap pemerintah atau pihak kampus dalam menangani persoalan pedagang kaki lima ke depannya? Ya difasilitasi aja sih, mereka toh bukan untuk keinginan buat kaya, cuman buat makan mungkin ya keluarganya, anaknya sekolah dan sebagainya, cuman untuk memenuhi kebutuhan primer kan gitu ya. Difasilitasi aja sih sebenarnya, biar tidak melanggar perda kan gitu ya. Nah perdanya sendiri, orang-orang yang penegak perda sendiri yang harusnya dengan aturannya sendiri gitu, jangan mendorong orang untuk mentaati perda, dia sendiri yang melanggar perda, kan lucu ya seperti itu. Dan kalau bisa sih pihak UIN jangan terlalu banyak liburnya, kan kasihan juga kan pedagang di sini, karena kan harapan dari mereka kan pedagang-pedagang di sini kan mahasiswa UIN yang kuliah di sini. Kalau misalnya banyaknya online, banyak libur, ya otomatis kan pada diam di rumah masing-masing ya. Itulah harapannya mungkin dari pemerintah, dari warga sini dan pedagang sini. Seperti itu. Terima kasih ya Bapak. Siap. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Siti Najla Nadi Farida, mahasiswi Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 2. Boleh sebelumnya perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama aku Nazwa Rehana Azuklufa dari mahasiswa Sosiologi UIN FISIP Bandung ya, sama semester 2 dan kelas E. Oke, di sini saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nazwa. Langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Apa sih yang Nazwa ketahui tentang pedagang kaki lima yang ada di depan kampus atau yang berjalan di sana? Oke, yang aku ketahui tentang pedagang kaki lima itu, yaitu mereka itu berdagang gitu ya, berdagang mencari penghasilan. Namun yang aku rasakan itu berdagangnya daerah trotoar yang untuk pejalan kaki gitu, dimana aku sebagai orang yang pernah jalan dan jajan juga di situ tuh kayak merasa nggak nyaman gitu karena bisa tertabrak dan lain sebagainya oleh angkot-angkot gitu. Apakah kamu pernah membeli jajanan yang ada di sana? Pernah. Bahkan kayak kalau misalnya hampir setiap hari? Enggak setiap hari sih, tapi pernah gitu. Sering gitu ya? Sering. Oke. Apakah kamu tahu tentang penggusuran terhadap pedagang kaki lima yang ada di depan? Oh ya, waktu itu yang berita yang sama Satpol PP ya? Iya. Tahu banget. Terus waktu penggusuran itu bener-bener pedagang kaki limanya kosong banget. Ya, karena terus dengar-dengarnya juga ada yang sampai pedagangnya itu dibawa gerobaknya dan lain sebagainya gitu. Menurut kamu apa sih alasan atau latar belakang dilakukannya penggusuran tersebut? Kalau menurut aku sendiri sih karena ya itu terlalu banyaknya mengganggu aktivitas masyarakat gitu ya, pejalan kaki, terus juga transportasi umum yang mau lewat juga jadi susah. Terus jadi banyak banget yang bikin ya benar-benar bikin gak nyaman gitu. Terus jadi Satpol PP juga merasa kayak ini tuh bukan lahan buat jualan gitu, tapi lahan buat aktivitas masyarakat gitu, berjalan kaki dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut pendapat kamu, apakah cara penggusuran waktu itu tuh udah adil atau manusiawi? Kalau menurut aku sendiri sih
50-50 ya, nggak bisa langsung kayak "Ih, ini adil ini enggak." Soalnya kayak di satu sisi emang bener gitu, emang harus digusur karena itu trotoar yang buat pejalan kaki dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi lagi si pedagang kaki lima ini tuh mereka mencari penghasilan gitu. Kalau misalnya nggak ada mereka, ya kita juga jajannya gimana gitu. Oke. Apakah kamu merasa terganggu atau justru kehilangan akses setelah penggusuran tersebut? Kalau aku sih nggak terganggu ya, karena masih ada kantin-kantin yang di dalam UIN gitu ya. Jadi nggak terlalu bikin perubahan yang sangat signifikan gitu di kehidupan aku. Apakah ada dampak sosial atau ekonomi yang kamu rasakan sebagai mahasiswa? Kalau misalnya dampak sosialnya mungkin jadi lebih was-was lagi ya. Kayak maksudnya hati-hati aja gitu kalau misalnya jalan daerah situ. Terus kalau misalnya dampak ekonominya bukan ke akunya sih, tapi lebih ke para pedagang kaki limanya aja. Nah, menurut kamu apakah keberadaan pedagang kaki lima di sekitar kampus itu mengganggu ketertiban atau justru membantu? Bisa diperjelas lagi? Kalau misalnya menurut aku sendiri tuh mengganggu ya, karena kalau ketertiban gitu ya itu? Iya, mengganggu ketertiban gitu. Jadi ya itu sampai pernah ada teman aku ketabrak angkot gara-gara dia jalan harusnya di trotoarnya, bahkan kita nggak ngelihat trotoarnya gitu. Jadi sampai dia tuh ditabrak angkotnya mau minggir gitu. Terus ya itu karena banyaknya pedagang kaki lima, jadi sangat mengganggu ketertiban sih kalau dari aku. Kemudian, nah berarti dari tanggapan kamu tadi, apakah kamu setuju adanya kebijakan penggusuran tersebut? Kalau misalnya dari aku sih ada kebijakan penggusuran sih setuju-setuju aja, tapi dengan cara yang rasional dan ya jangan terlalu otoriter gitu, karena dengar-dengarnya Satpol PP-nya tuh sampai kayak marah-marah lah, gak manusiawi gitu menggusurnya. Oke. Nah, menurut kamu apakah pihak kampus atau pemerintah itu menangani masalah penggusuran pedagang kaki lima ini? Kalau misalnya pihak kampusnya tuh kurang tahu sih ya, kalau misalnya pihak kampusnya belum terlalu cross check lebih dalam lagi. Terus kayak nggak tahu gitu kampus tuh mikirnya kayak gimana gitu, atau emang ya udah karena itu di luar dari kampus terserah masyarakat aja. Tapi kalau misalnya dari pemerintah ya itu adanya Satpol PP penggusuran gitu. Menurut kamu apakah ada solusi lain selain penggusuran yang pernah dilakukan terhadap pedagang kaki lima? Oke, kalau menurut aku sendiri solusinya itu paling penggusurannya lebih dengan cara terbuka gitu, dimusyawarahkan dulu gitu apa yang salah dari pedagang kaki limanya. Terus kalau bisa si pedagang kaki lima ini tuh dikasih satu lahan yang bisa buat mereka berjualan gitu. Sebenarnya tuh harusnya punya kantin depannya sendiri gitu. Kalau misalnya UIN punya kantin dalam, ya coba dari kampusnya juga bikin kantin depannya gitu. Bisa diadain kayak fee-nya juga buat pedagang-pedagangnya gitu. Apa sih namanya? Kayak tenan gitu, open tenan, kayak ngebayar lahannya itu loh gitu. Oke, sekian sih pertanyaannya. Terima kasih Najwa atas jawabannya, sangat membantu sekali kelompok kami.